Ini lagu UBND 809 dengan judul Molosot Mau versi rock oleh Toba Vibes. Saya akan mencoba lagu ini ya. Langit pohon sidalan nami nahaci nohot rohami Namoi gangguho, namoi liuho, molo Jesus mandonganiho. Oke, udah kita nyanyi kayak 809 sama. Shalom. Selamat Natal 2025. Sini di season 21 ini saya akan menceritakan tentang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember. Ada bilang itu hari kelahiran Dewa Matahari menurut agama dewa-dewa Yunani dulu. Karena sebelum ada Kristus kan, duluan itu kan sebelum Romawi menguasai dunia ini kan kerajaan Yunani dulu masanya. Binatang ketiganya. Nanti kan ada 4 binatang di kitab Daniel nanti. Yang ketiga Yunani. Di Yunani lah, di agama dewa-dewa yang banyak berkembang, Zeus apa semua. Itulah zamannya Kaisar Romawi masih banyak menganut agama dewa-dewa dari Yunani. Sebelum Kaisar Romawi di kekaisaran sebelah timur menerima Injil, menerima Yesus sebelum itu. Berkisar tahun 30-an masih. Jadi dulu yang berkembang itu agama dewa-dewa dari Yunani. Jadi dikatakan 25 Desember itu, 25 bulan 12 itu tiap tahunnya hari merayakan Dewa Matahari itu. Tapi kita umat Kristen memang itu hari kelahiran Tuhan Yesus, karena hitungan dari 9 bulan ke bawah itu hari-hari besar orang-orang Yahudi. Situlah ambilnya Bunda Maria. Mulai dari bulan Maret, bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 bulan lahir Yesus, bulan 12. Tinggal cari tanggalnya, tanggal berapa bulan 12 itu kita ambil dari 1 Januari-nya awal tahun kurang dari 8. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Tanggal 25 bulan 12 hari kelahiran Yesus. Karena 8 hari sesudah kelahiran Yesus, Yesus disunat dulu hukum Yahudi. Itu hitungan kita. Jadi kita memang nggak menyimpulkan bahwa Yesus itu tanggal 25 bulan 12 hari kelahiran Natal. Tapi menurut agama Yunani dulu itu merayakan sebelum umat manusia belum banyak menerima Injil, itu hari Dewa Matahari. Tapi perlu saya jelaskan, kalau menurut saya ya, semua itu sama. Sebelum turunnya Kristus ke dunia ini,
Kan belum ada agama Yahudi, belum ada agama menyembah Allah, masih agama dewa-dewa semua, ateisme, dewa-dewa. Itulah yang paling topnya dulu agama dari Yunani itulah, kerajaan Yunani itu agama dewa-dewa, banyak dewa-dewanya. Jadi kita bahas dewa matahari dulu, salah satunya dewa matahari. Menurut saya itu sama dengan Yesus. Karena kalau sebelum Kristus turun ke bumi, orang belum kenal Kristus. Masih ke dewa-dewa menuju ke Allah yang esa itu. Jadi dewa matahari menurut saya itu dialah Yesus Kristus. Kenapa bilang? Karena Yesus Kristus adalah matahari yang sesungguhnya. Mau bukti? Kita ambil di kitab Injil kita. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Siapakah yang terang itu? Yang terang itu kita lihat di jagat rayanya ada dua, matahari sama bintang. Tapi siapa paling terang? Yang tunggal. Yang tunggal. Bintang banyak loh. Tunggal. Matahari kan? Itu kita ambil Yohanes 8 ayat 12. Kita ambil kitab Perjanjian Lama, Malaki 4 ayat 2. Situ ayatnya begini. Siapa yang takut akan aku itu Allah. Ini ceritanya Allah belum merujuk. Akan terbitlah nantinya surya kebenaran. Artinya dari ayat Malaki 4 ayat 2 ini, siapa itu surya kebenaran? Adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah surya kebenaran. Apakah surya itu? Surya itu adalah matahari. Kan kata lain dari matahari, surya. Jadi Yesus itu adalah matahari. Jadi di pusat tata surya kita, yang dulunya ada 9 planet, Pluto sekarang di kategori nggak masuk planet, ya kan? Sekarang jadi 8. Kan di tengah-tengahnya itu matahari. Artinya memang Yesuslah pusat dari segala kehidupan dunia ini. Itulah matahari jagat raya. Memang dialah matahari sesungguhnya. Ingat, kembali lagi bilang dari Injil Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Siapa yang terang? Kan matahari. Tunggal lagi. Kalau bintang terang, tapi nggak tunggal, banyak. Malaki 4 ayat 2. Akan terbit surya kebenaran. Siapa terbit itu? Dia, itu Yesus Kristus. Jadi memang di pusat tata surya kita matahari kan di tengah-tengah. Jadi semua planet 8 ini, ingat tadi planet ke-9 nggak masuk kategori lagi ya, Pluto ya. Sampai nanti Neptunus nanti. Mengitari matahari. Jadi memang Yesuslah pusat-pusat kehidupan dunia ini. Begitu juga matahari itu. Matahari lah pusat dari pusat tata surya kita, 9 planet ini. 8 planet ini. Jadi memang Yesuslah matahari sesungguhnya. Yesus di Malaki 4 ayat 2, dialah surya kebenaran. Dialah benar-benar surya. Dialah betul-betul matahari. Di Injil Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Matahari lah yang jadi terang. Jadi menurut saya dewa matahari itu dialah Yesus Kristus. Cuma zamannya dulu dewa-dewa belum Yesus turun belum turun ke bumi, belum berwujud manusia, orang belum mengenal Yesus, belum kenal Kristus. Jadi manusia pada zaman dulu dari kerajaan pertama binatang pertama Persia, Kasdim sampai Yunani ketiga, orang kan menuju ke Allahnya kan nggak langsung melalui dewa-dewa. Jadi kesimpulannya, adapun beranggapan tanggal 25 Desember itu hari besar dewa-dewa matahari. Menurut saya itu sama dengan hari kelahiran Yesus. Cuma zaman dulu belum mengenal Allah melalui dewa-dewa. Dewa matahari itulah Yesus. Pemahaman orang-orang menurut saya bahwa dia 25 bulan 12 itu adalah memperingati hari dewa-dewa matahari, saya bisa terima. Karena menurut saya matahari sesungguhnya adalah Yesus. Tapi belum bentuk wujud agama yang sesungguhnya, masih dewa-dewa. Jadi itulah pemahaman dari saya. 25 bulan 12 hari kelahiran Yesus Kristus, ataupun ada orang beranggapan itu hari kelahiran dewa matahari, sama menurut saya. Karena sebelum ada agama Yahudi,
Agama pertama di dunia itu yang mengenal Allah dari nenek moyang Abraham, Yahudi. Agama sebelum-sebelum itu masih agama dewa-dewa. Jadi penyampaian ke Allah langsung belum dapat. Jadi melalui dewa. Jadi dewa matahari itulah. Matahari itulah ada Yesus Kristus. Dari ayat-ayat saya bilang tadi di Injil Yohanes 8 ayat 12 dan Malaikat 4 ayat 2. Oke, selamat Hari Natal 2025. Salut.